Ya, pemirsa, Pansus Angket KPK menghadirkan pakar hukum tata negara dan juga mantan Menteri Hukum dan HAM, Profesor Yusril Iza Mahendra, untuk dimintai keterangan tentang kedudukan KPK dalam kelembagaan negara. Dan kita akan ikuti keterangan Profesor Yusril Iza Mahendra langsung dari DPR. Tapi juga ada unsur-unsur parlementer di dalamnya. Maka angket itu dengan sendirinya juga melekat kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga ketika lahir Undang-Undang MD3, maka pasal-pasal tentang angket yang diatur di dalam Undang-Undang Angket tahun 1954 itu diadopsi ke dalamnya, yang dianggap sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, dengan sistem yang lebih menitik beratkan kepada sistem presidensial yang kita anut sekarang ini setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita membaca pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa DPR itu mempunyai beberapa tugas dan kewenangan, yaitu tugas di bidang legislasi, tugas di bidang pengawasan, dan tugas di bidang anggaran. Dan dalam rangka melaksanakan kewenangan atau tugas di bidang pengawasan itulah, maka DPR dibekali dengan hak-hak antara lain, yaitu hak untuk melakukan angket atau hak untuk melakukan penyelidikan. Ketika Undang-Undang Dasar 45 selesai di amandemen, belum ada undang-undang angket, jadi masih mengacu kepada undang-undang angket tahun 1954, tetapi dengan adanya undang-undang MD3 yang baru, maka angket itu telah dituangkan di dalam undang-undang ini. Dalam pasal-pasal yang tadi disebutkan oleh Saudara Ketua, pasal 203, 204, 205, disebutkan bahwa DPR itu dapat melakukan angket terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan terhadap kebijakan pemerintah. Jadi terhadap pelaksanaan undang-undang dan terhadap kebijakan pemerintah. Maka timbul pertanyaan, dapatkah DPR secara konstitusional melakukan angket terhadap KPK? Maka jawab saya, karena KPK itu dibentuk dengan undang-undang, maka untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang itu, DPR dapat melakukan angket terhadap KPK. Ya. Apa yang mau diangket itu saya tidak akan jawab, bukan kewenangan saya. Tapi secara hukum tata negara, dapatkah DPR melakukan angket terhadap KPK? Saya mengatakan karena KPK dibentuk dengan undang-undang, maka untuk menyelidiki sejauh mana undang-undang pembentukan KPK itu sudah dilaksanakan di dalam praktik, maka DPR dapat melakukan angket terhadap KPK. Yang kedua, angket dapat dilakukan terhadap kebijakan pemerintah. Ini langsung masuk ke poin kedua yang ditanyakan kepada saya, di manakah ke poin ketiga ini, di manakah kedudukan KPK itu di dalam sistem ketatanegaraan kita ini. Secara umum, organ-organ negara itu dapat dikelompokkan ke dalam 3 bagian. Ini sejak teori klasik dari zaman Montesquieu yang tidak pernah diterapkan dengan konsisten, tapi selalu menjadi acuan pembahasan di bidang ketatanegaraan, yaitu badan yang disebut dengan badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Di mana kedudukan KPK ini? Kalau dimasukkan kategori yudikatif, jelas tidak. Ya, dia bukan badan pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus satu perkara yang diajukan kepadanya. KPK sama sekali bukan badan yudikatif. Dimasukkan ke dalam kategori badan legislatif juga bukan. KPK tidak memproduk peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini, kecuali memproduk barangkali peraturan-peraturan internal yang berlaku khusus untuk KPK, atau membuat satu peraturan
karena perintah atau pendelegasian satu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah organ eksekutif. Apakah KPK masuk ke dalam organ eksekutif ini? Jawab saya iya. Ya. Apakah yang menjadi tugas pokok KPK itu? Seperti diamanatkan di dalam Undang-Undang 3199 yang mengatakan dalam waktu 2 tahun paling lambat sesudah berlakunya Undang-Undang 31 tahun 1999 itu sudah dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tugasnya adalah untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara-perkara korupsi. Jadi jelas amanat dari pasal 43 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 itu menyebutkan dalam waktu tempo 2 tahun sudah harus terbentuk badan yang namanya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara-perkara korupsi. Tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan itu adalah tugas eksekutif. Bukan tugas legislatif, bukan tugas yudikatif. Karena itu, di dalam seluruh pembahasan rancangan undang-undang tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi undang-undang pembentukan KPK itu, baik pada saat dilakukan pemandangan umum oleh fraksi-fraksi pada waktu itu, yang saya dengarkan sendiri di rapat paripurna DPR karena saya mewakili pemerintah pada waktu itu, maupun di dalam pembahasan di tingkat panja dan di tingkat pansus sampai kepada kata akhir fraksi-fraksi. Yang menjadi kekhawatiran adalah bahwa KPK ini akan tumpang tindih dengan 2 lembaga lain. Eksplisit yaitu polisi dan jaksa. Dan fraksi yang pertama mempersoalkan itu adalah fraksi TNI Polri pada waktu pembahasan ini. Ini gimana? Nanti terjadi tumpang tindih. Nah, kalau tumpang tindihnya itu dengan polisi dengan jaksa, ya jelas tumpang tindih antar organ-organ eksekutif. Bukan tumpang tindih antar satu organ negara yang satu legislatif atau yudikatif dengan yang lain. Dan tumpang tindih itu biasanya memang dalam satu organ. Misalnya kasus perceraian, ini kewenangan pengadilan agama, kewenangan pengadilan negeri, bisa tumpang tindih, karena dalam satu organ yang sama. Tapi jarang-jarang ada tumpang tindih antara satu kewenangan, antar organ eksekutif misalnya dengan organ yudikatif. Itu kecil kemungkinan terjadi, kecuali dalam aspek-aspek tertentu yang dibenarkan oleh Undang-Undang Dasar. Misalnya Presiden bisa membuat peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang dan sebagainya. Jadi kekhawatiran yang ada pada waktu itu adalah kekhawatiran adanya overlapping antara KPK dengan jaksa dengan kepolisian. Dan karena itulah berulang-ulang saya pada waktu itu menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi maupun di dalam pembahasan RUU ini maupun di dalam sambutan pemerintah sesudah disahkan undang-undang KPK pada waktu itu, bahwa overlapping itu tidak akan terjadi oleh karena KPK ini ya dia melakukan tugas-tugas di bidang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, tetapi dengan syarat-syarat tertentu, yaitu yang disidik itu adalah penyelenggara negara, kemudian yang kedua kerugian negaranya di atas 1 miliar, dan yang ketiga lupa lagi saya. Yang ketiga, perkara itu menarik perhatian masyarakat. Ya, jadi bukan perkara itu orang nggak tahu.
tapi disidik lalu menjadi menarik perhatian masyarakat. Itu bukan begitu. Memang perkara itu sendiri sudah menarik perhatian masyarakat, tapi kemudian polisi atau jaksa tidak melakukan langkah penegakan hukum. Nah, dia kemudian KPK lah yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi dengan 3 pembatasan itu, overlapping itu diharapkan tidak akan terjadi. Nah, inilah pikiran kita pada waktu itu dalam membentuk undang-undang, bahwa bagaimana pelaksanaannya. Nah, itu tugas panitia angket inilah untuk melakukan penyelidikan benar atau tidaknya ya. Itu saya tidak masuk ke bidang itu. Jadi inilah yang saya katakan bahwa ada 3 pembatasan yang membatasi ya tidak terjadinya overlapping antara KPK dengan polisi dan dengan jaksa. Nah, hal-hal lain yang sebenarnya terkait dengan proses penyusunan Undang-Undang KPK ini, mengapa dia lahir dan apa latar belakangnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa era reformasi ini lahir merupakan kritik terhadap kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang dilakukan selama pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Mulai tahun 1967 sampai dengan tahun 19 terjadinya krisis moneter pada tahun akhir 1997 pada waktu itu. Dan seperti yang dikatakan Saudara Ketua bahwa Orde Baru itu berakhir tanggal 21 Mei tahun 1998. Pada waktu itu Presiden Soeharto menyatakan berhenti dan kemudian seketika Wakil Presiden B.J. Habibie diambil sumpahnya menggantikan sisa jabatan Presiden Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan pada waktu itu, zaman Pak Habibie itu terjadi perubahan-perubahan cukup besar di bidang ketatanegaraan, demokrasi, dan lain-lain. Antara lain juga pada waktu zaman Pak Habibie itu, reformasi itu lahir TAP MPR yang sama-sama kita ketahui, yaitu TAP nomor 11 MPR tahun 98 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN pada waktu itu. Dan ini sangat monumental. Jadi MPR melahirkan satu TAP tentang penyelenggara negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan dari TAP MPR inilah kemudian lahir Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Itu Undang-Undang 28 tahun 1999. Tidak lama sesudah itu lahirlah Undang-Undang 31 tahun 1999 menggantikan Undang-Undang Korupsi 1971. Dan undang-undang ini lebih keras isinya dibandingkan dengan Undang-Undang tahun 71. Dan pada waktu kami juga waktu itu yang menjadi Menteri Kehakiman mengajukan amandemen terhadap Undang-Undang 3199 ini, lahirlah Undang-Undang 20 tahun 2001 kalau nggak salah tentang perubahan dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini yang isinya sebenarnya lebih keras lagi. Kemudian lahirlah Undang-Undang tentang KPK ini yang didasarkan tidak saja kepada TAP 11 MPR, kepada Undang-Undang 28 tentang penyelenggara negara yang bebas korupsi, tapi juga didasarkan pada amanat dari pasal 43 Undang-Undang 31 tahun 1999 bahwa dalam kurun waktu 2 tahun paling lambat sudah harus dibentuk KPK, dan Undang-Undang 3199 itu disahkan oleh Presiden Habibie pada tanggal 16 Agustus tahun 1999 dan baru tanggal 5 Juni 2001 di bawah Presiden Abdurrahman Wahid pada waktu itu memerintahkan kami untuk mempercepat penyiapan rancangan undang-undang tentang tindak pidana korupsi ini. Dan akhirnya tanggal 5 Juni 2001 dengan ampres disampaikan kepada DPR dan kami pada waktu itu ditunjuk untuk mewakili pemerintah membahas rancangan undang-undang ini sampai selesai. Jadi spirit pada waktu itu memang tinggi sekali.
spirit untuk membentuk satu pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN itu. Undang-undang tindak pidana korupsinya dibuat lebih keras, 3199, lebih keras lagi dengan amandemen 20 tahun 2001, dan kemudian dibentuk KPK. Sesudah itu juga kami mengajukan rancangan undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang ke DPRD ini, dan segala macam. Itu perangkat-perangkat yang kita buat pada waktu itu dengan kecepatan yang luar biasa. Kerjasama pemerintah dan DPR melahirkan begitu banyak undang-undang, membangun sebuah sistem untuk memberantas korupsi ini yang sampai sekarang boleh dikatakan itu belum ada yang berubah, ya. Kecuali undang-undang tindak pidana pencucian uang, itu sudah berapa kali mengalami proses amandemen. Yang lain itu masih tetap seperti itu.